Alurnya. Alurnya mana dulu, apa ke PMIC dulu apa bisa? Nah, betul. Nah, itu pertanyaan bagus ya. Ini kalau istilahnya kita sudah memasuki Bootstrap. Ada lagi nggak sebelum jawab ini? Ada yang ngasih masukan nggak? Misalkan Anda mau ngasih contoh, kalau masuk tuh ke sini, ke sini, ke sini, silakan. Ada masukan dari Andre atau dari Ramon? Ya? Nah, ada, silakan. Nggak ada. Ya, pertama kita lihat dari skema. Ya, di sini sebetulnya dari skema sudah dipermudah sekali kita cara membaca apa yang dia namakan dengan alur atau langkah atau sistem kinerjanya. Yang jelas selalu digambarkan ya sumber tegangan dan tegangan apa saja yang bekerja di komponen itu atau di rangkaian itu. Yang jelas di komponen itu nanti ada syarat tegangan, kemudian tegangan apa saja yang bekerja, kemudian ada fungsi kontrol, dan ada keluaran atau ada output. Tadi setelah baterai Vbat ya berubah menjadi Vbat F, kemudian Vbat FL, kemudian jadi Phasis mengaktifkan LDO dan switch modul. Nanti akan sebelum switch modul dan LDO ini tidak akan aktif lebih dulu tanpa adanya pemicu. Betul nggak? Orang bilang pemicunya dari baterai. Betul, pada saat input baterai adalah terjadi pemicu. Tapi pemicu yang sesungguhnya adalah pada saat input baterai ada sebuah kaki di power supply di mana kakinya itu nyambung ke sebuah atau berada sebuah kapasitor. Sebuah kapasitor. Nah, di kaki T reset power on. Kapasitor itu harus terpenuhi dulu. Sudah penuh, kemudian dia akan mengaktifkan yang namanya reset power on. Ya, reset power on itu ya, ini ada dua tegangan yang bekerja, yaitu reset 2V8, reset 1,8 ya. Jadi nanti setelah setelah terjadi tes reset atau time reset power on sebuah kapasitor di time reset power on terisi akan mengaktifkan reset power on beserta tegangan reset 2V8 dan reset 1,8 ini masuk ke CPU. Nah, nanti CPU akan memberikan respon ya, memberikan respon bersama dengan PMIC interrupt, PMIC sensor, temperatur sensor, dan bat ID ini secara bersamaan masuk. Jadi pada saat input baterai masuk, bat ID, kemudian batu temperatur itu harus terdeteksi dulu. Karena apa? Ada fungsi kontrol dari CPU namanya PMIC temperatur sense. Betul nggak? Itu kontrol dulu. Kemudian nanti ada PMIC I2C clock, PMIC I2C data. Clocknya apa? Datanya apa? Nah, nanti dia PMI2C ini adalah balasan dari PMIC interrupt. Nah, kita ulang lagi. Takutnya nanti misunderstand. Ya, artinya salah penafsiran atau salah menangkap. Jadi begitu baterai dimasukkan, itu akan yang pertama stepnya adalah pengolahan tegangan input dulu. Pengolahan tegangan input itu dari Vbat menjadi Vbat F atau Vbat FL. Nah, setelah Vbat FL ini masuk, kemudian ke TPS, kemudian dikelola lagi menjadi Phasis. Nah, Phasis dimanfaatkan lagi, digunakan lagi ke power, mutar lagi masuk ke power di kaki sysin. Dia akan mengaktifkan yang namanya LDO dan sistem modul. Tapi LDO dan sistem modul ini belum aktif. Karena apa? Harus ada pemicu yang sesungguhnya, yaitu bukan hanya tegangan, tapi dari pemicu yang sesungguhnya adalah kalau kita lihat kaki dari sebuah power supply, nanti ada tulisan di sana, ada kaki yang tertulis di sana T RST PWR on, artinya time reset power on. Nah, pada time reset di kaki itulah nanti pada saat itu ada sebuah kapasitor harus mendapatkan tegangan dulu dari baterai, ya, dari Phasis. Ada tegangan dari Phasis masuk ke time reset power on, ya, kapasitor sudah penuh, nanti dia akan mengaktifkan yang namanya reset power on.
Nah itu reset power on ini nanti bersepatan dengan keluarnya tegangan sebesar reset 2,8 N dan reset 1,8 N masuk ke CPU nanti. Nah bersama dengan itu pun keluar PM IC interrupt ya. Kemudian apalagi bat ID, batu temperatur semua masuk pada saat bersamaan seperti itu. Nah respon balik dari CPU setelah mendapatkan tegangan reset 2,8, reset 1,8, kemudian PM interrupt, kemudian dapat VBAT ID, BAT ID dan BAT temp, dia akan membalas dengan RFC reset N. Apa itu FRC? Bukan reset clock di sini. FRC itu real time clocknya, ya, real time clocknya. Nanti artinya apa? Di sini kan nanti si pemicu itu nanti bukan hanya tegangan, kan harus ada denyut, betul. Nah denyutnya nanti CPU minta clock on. Lihat di kaki bawah di sini. Nah itulah pada saat itulah kebutuhan tegangan dan kebutuhan clock dipenuhi dulu oleh IC power, barulah CPU bisa booting. Dan itu pun booting harus ada aktif dulu LDO dan sistem modul atau pakai diistilahkan dengan switch modulnya. Nah itu kalau misalkan untuk di Nokia nanti kan ada SMPS, regulator SMPS atau apa. Nah kalau di BlackBerry itu namanya LDO, keluaran langsung dari IC power. Nah kalau switch modul adalah keluaran dari power tapi diolah lagi, yaitu berupa buck regulator. Buck regulator itu adalah output di mana sebuah output diberikan induktor, ya. Ada penguatan oleh induksi atau outputnya diinduksi oleh lilitan atau coil hingga menghasilkan arus yang besar. Nah setelah itu barulah, karena bisa cek sendiri nama-nama tegangannya, ada fillet. Kalau untuk LDO 0 sampai 5, LDO 0 menghasilkan fillet VSD 3,3 volt, kemudian LDO 1 menghasilkan 2,85 D, kemudian LDO 2 menghasilkan 2,85 SD untuk memori. Nah sampai 5 itu ada, ini 45 itu untuk mengaktifkan ICRF. Nah nanti ya LDO 5 mengeluarkan